Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,57%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,26% dan peningkatan volume sebesar 7,38%. Untuk Bitcoin kita bisa di sini terjadi koreksi sebesar 0,86%. Dan sekarang trading di angka 26.873 ya, kembali menembus MA20 ya, sayangnya daily close di bawah MA20. Untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 0,45% di angka 1564. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,02% di angka 205,98. XRP terjadi koreksi sebesar 0,8% di angka 0,48. Solana terjadi koreksi sebesar 1,34% di angka $21.75. Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,08% di angka 24 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar kurang lebih ya nyaris 1% di angka 0,05. Dan yang terakhir Tron terjadi peningkatan sebesar 0,64%. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan pada hari ini BingX ada berita bahagia. Ada 537,5 USDT yang kita bisa dapatkan. Caranya seperti apa? Caranya mudah ya. Tas-tasnya itu bisa dibilang masuk akal banget. Yang pertama tinggal melakukan KYC saja, kita bisa mendapatkan 20 USDT. Apabila lo deposit 500 USDT, lo akan mendapatkan bonus 30 USDT. Apabila lo melakukan deposit 100 USDT, lo bisa mendapatkan tambahan ekstra 20 USDT. Plus buat lo suka trading futures, apabila lo trading volume lebih dari 5.000 USDT, lo akan mendapatkan 30 USDT bonus. Apabila volume lebih dari 10.000, bisa mendapatkan 50 USDT. Dan lebih dari 50.000 bisa mendapatkan 100 USDT. Nggak main-main dan caranya bisa dibilang gampang dan masuk akal ya. Ini berlangsung dari tanggal 10 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Dan di sini harus diikuti satu persatu lagi ya, supaya dengan ketentuannya. Apabila sudah cocok, silahkan bisa ikutan. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar GMT plus 7 tanggal 12 Oktober ya. Kita bisa di sini tanggal 12 Oktober hari Kamis sekarang ya. Jam 1 malam kemarin keluar FOMC meeting ya. Nah, FOMC meeting ini kita akan bahas nanti ya seperti apa hasilnya. Lalu untuk selanjutnya itu jam berapa nih? Jam setengah 8 malam akan keluar core CPI. Untuk core CPI harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Berarti kita ingin lebih rendah pada 0,3%. Lalu untuk CPI ya. Untuk CPI di jam yang sama ya. CPI harapan kita juga sama, dia lebih rendah daripada ekspektasi, berarti di bawah daripada 0,3% lagi. Lalu untuk ini CPI yang monthly, ini yang yearly ya, sama. Yang yearly juga kita berharap dia lebih rendah daripada ekspektasi, berarti di bawah dari 3,6%. Dan terakhir initial jobless claim. Nah, untuk yang initial jobless claim ini harapan kita adalah dia itu lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Berarti lebih tinggi daripada 210.000. Yang terakhir crude oil inventories. Nah, di sini harapan kita itu dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya, cukup padat ya. Kita bisa lihat tadi subuh jam 1 ada dari The Feds. Lalu setengah 8 ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, udah gitu paling malam nanti akan ada crude oil inventories jam 10 malam ya. Oke, tanpa lama lagi langsung kita masuk ke ini FOMC ya. Jadi kita bisa di sini hasil dari FOMC ini tentunya adalah untuk yang bulan September ya. Nah, kalau kita di sini jadi The Fed menyatakan bahwa central banks ya sudah setuju bahwa mereka harus hati-hati dengan rate decisions, karena menurut mereka ini masih dalam keadaan yang sedikit genting lah kasarnya ya. Dan dia akan melihat incoming data dengan ekstra hati-hati supaya mereka bisa menentukan bulan depan apakah terjadi peningkatan atau stay ya. Nah, mereka juga setuju bahwa rates ini harus tetap
dipertahankan tinggi untuk waktu yang ya cukup lama lah ya, untuk sometime dia bilang ya, supaya inflasi bisa mulai turun. Dan semua partisipan dari ya otomatis the Fed setuju bahwa policy ini harus remain restrictive for some time. Jadi ya belum ada harapan bisa tiba-tiba ada QE begitu. Minimal tahun ini lewat dulu deh ya. Jadi untuk yang berharap tahun ini bisa wah ketemu all time high, gue udah bilang dari kemarin-kemarin ya, highly unlikely, kemungkinan besar enggak ya. Karena kenapa? Ya karena ini The Fed masih bilang dia akan restriktif. Selama The Fed masih restriktif, mereka belum QE ya, inflasi masih belum kena 2%, sulit lah untuk Bitcoin atau kripto apapun bisa all time high begitu. Paling yang all time high itu ya koin micin yang dipom-pom gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita juga di sini, tetapi economic data dari beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa inflasi sedang ya memelan gitu. Jadi itu good newsnya. Tapi belum cukup pelan, makanya masih tetap dibiarkan si rate-nya tinggi begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke analisa di Twitter. Ini simple banget ngomongin soal DXY. Nah, ini berhubungan juga dengan ini sebenarnya ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat, market mulai memperlihatkan bahwa dolarnya seperti mulai melemah begitu ya. Kenapa? Ya maybe salah satu alasannya adalah karena inflasi pelan-pelan mulai turun begitu. Nah, semoga saja ini beneran bisa benar-benar membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan seterusnya. Karena kenapa? Kalau kita di sini RSI-nya sudah mulai ada cross ya. Nah, cross ini biasanya apalagi kalau cukup signifikan seperti ini bisa menunjukkan momentum yang akan lumayan kuat ke bawah. Dan seperti biasa apabila DXY melemah, ini tentunya adalah suatu hal yang bagus untuk risk on asset ya, bukan cuma Bitcoin, tapi bagus juga untuk Nasdaq, S&P, Dow Jones dan lain-lain gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA. Untuk kita bisa di sini ya, sayangnya MA20 gagal mempertahankan Bitcoin. Jadi untuk sekarang dia ketahan oleh MA50 yang ada di angka 26.615 ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena jebol di sini ya. Dia jebol di sini. Kalau kita lihat di sini ya, daily close-nya sedikit di bawah dari 27.400. Akhirnya besoknya 27.400 menjadi resisten gitu. Kalau di sini kan ya nih ya, berhasil ketahan. Di sini jebol sedikit langsung berubah jadi resisten ya. Nah, ini tentunya ya PR-nya gagal ya. PR-nya gagal dan bisa dibilang ya lagi-lagi kenapa ini semua bisa terjadi? Karena 28.000 adalah resisten yang sangat kuat. Ada di sini MA200 daily, ada struktur 28.000, ada juga di situ MA200 weekly di 28.070-an dan juga ada bull support band. Jadi jebol semua sayangnya ya. Nah, tinggal kita lihat nih weekly close-nya masih ada kesempatan sebenarnya ya. Masih ada waktu 3 hari atau lebih tepatnya mungkin nyaris 4 hari ya. Kalau sampai weekly close dia kembali seperti ini di bawah dari bull support band, ya siap-siap ya. Bukan pertanda yang bagus. Gue udah bilang kan sejak di sini, yes kita boleh happy dia pump. Tetapi apakah dia bisa reclaim dan jadikan bull support band sebagai support atau enggak? Ya gue udah bilang beberapa kali. Udah ada beberapa sentimen nih dari ya para influencer kripto di Indo maupun di luar negeri. Wah, Bitcoin akan mencapai target sini karena begini. Gue udah bilang kan, ya. Bull supportnya nih ya si bull support band belum menjadi support, masih menjadi resisten, belum ke reclaim. Jangan berharap kita akan bisa benar-benar bullish begitu ya. Dan benar ternyata kan apa yang gue bilang dari kemarin-kemarin. Belum berhasil reclaim ya, baru tipis-tipis kayak gini. Belum retest sebagai support. Nah, jangan senang dulu. Ini bisa terjadi gitu ya. Jadi kalau gua sih harapannya moga-moga weekly close kita besok jam 7 itu sedikit di atas dari 27.278. Karena kalau itu bisa terjadi masih ada harapan. Tapi kalau terjadi weekly close di sini minimal retest lagi ke 25.411 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa di sini dia masih kejebak nih di antara MA20 dan 105,62. 105,62 menjadi support dan MA20 menjadi resisten. Semoga terjadi retest kedua di sini dan jebol ke bawah
ya. Karena seperti yang gue bilang tadi, walaupun Bitcoin sedang jelek secara demand dia sendiri, tapi dengan indeks dolar yang terus turun itu akan membantu Bitcoin untuk naik gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, ya bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Dan kita masuk ke Bitcoin seperti biasa ya. Jadi sayangnya untuk buy limit 1 dan 2 sudah tembus. Yang tinggal tersisa untuk Bitcoin adalah buy limit ketiga di MA50 ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di MA50 sebagai support. Jadi apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia dalam posisi yang nanggung jujurnya ya. Technically speaking ya, kemarin masih tetap daily close sedikit di atas dari struktur. Jadi masih ada lah kesempatan. Tapi untuk posisi spot kita hold dulu aja karena buy limit ketiganya harusnya udah kena ya. Dan kalau sekarang lo beli ya nanggung juga ya, tunggu sampai dia berhasil bertahan atau enggak ya. Untuk posisi futuresnya kemarin kita punya posisi long dari tanggal 10 Oktober. Lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, tipis, kita tunggu dulu sampai besok jam 7 pagi. Kalau dia daily close di bawah dari 1567, cut loss. Tapi kalau masih bertahan, ya kita tunggu sampai kena target TP di 1623 ya. Untuk posisi shortnya, apabila ternyata dia gagal mempertahankan 1567, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1519,95. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini. Sayangnya buy limit ke berapa nih ya? Buy limit ke 2 berarti ya. Buy limit kedua jebol 49 sen. Jadi tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 47 sen untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futuresnya sayangnya posisi long kita kena cut loss karena retest 1, retest 2 kemarin tanggal 11 dia daily close di bawah dari 49 sen. Nah, untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 49 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 47 sen ya. Itu kurang lebih untuk XRP. Dan kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink dia sedikit berbeda dibandingkan yang lain, dia malah hari ini atau lebih tepatnya kemarin ya, dia malah sedikit rally. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia akan retest ke MA20 atau tidak? Untuk buy limit masih sama, buy limit kedua di $6 lebih 87 sen dan buy limit ketiga di MA200 ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $6 lebih 87 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di $6 lebih 87 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini secara posisi spotnya tinggal tersisa buy limit ketiga di 17 sen ya. Jadi buat lo yang belum pasang ya silakan boleh pasang walaupun belum kena retest nih dalam beberapa hari terakhir. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 17 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 18 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 18 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 17 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCBT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, hari ini padat ya. Hari ini jadwal untuk data-data pentingnya sangat banyak, ada 5 ya. Jadi setengah 8 terutama apabila kalian konservatif, pertimbangkan untuk TP manual apabila belum kena target TP secara
otomatis ya. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti biasa ingat, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.